Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tak kenal lah. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai 5 soal yang berkaitan dengan materi pengelolaan pengadaan barang garis miring jasa pemerintah bagian keempat. Teman-teman, di sini saya membantu teman-teman untuk belajar mengenai materi pengadaan barang dan jasa. Pesan saya ada 3, teman-teman. Yang pertama, pelajari semua materi pengadaan barang dan jasa. Yang kedua, perbanyak latihan soal. Dan yang ketiga, buang waktu yang tidak berguna. Fokus utama teman-teman adalah belajar. Baik, kita langsung mulai soal nomor 1, teman-teman. Soal nomor 1, dokumen pemilihan terdiri atas A. Dokumen kualifikasi, B. Dokumen penawaran, C. Dokumen pemilihan, D. Dokumen tender garis miring seleksi garis miring penunjukan langsung garis miring pengadaan langsung, E. Dokumen kualifikasi dan dokumen tender garis miring seleksi garis miring penunjukan langsung garis miring pengadaan langsung. Mana kira-kira jawaban yang paling tepat dari soal nomor 1 ini, teman-teman? Silahkan dipilih dari opsi A sampai opsi E. Jawaban yang tepat dari soal nomor 1 ini adalah E. Pembahasan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 46, dokumen pemilihan terdiri atas 1. Dokumen kualifikasi digunakan untuk menilai kelayakan peserta. Yang kedua, dokumen tender garis miring seleksi garis miring penunjukan langsung garis miring pengadaan langsung digunakan untuk proses pemilihan penyedia barang garis miring jasa. Soal nomor 2, metode evaluasi di bawah ini yang tidak dapat menggunakan metode penyampaian dokumen 2 file adalah A. Kualitas, B. Sistem nilai, C. Harga terendah ambang batas, D. Penilaian biaya selama umur ekonomis, E. Harga terendah sistem gugur. Jawaban yang tepat adalah E. Pembahasan. Metode evaluasi harga terendah sistem gugur menggunakan metode penyampaian dokumen 1 file. Metode penyampaian dokumen 2 file biasanya digunakan untuk metode evaluasi yang lebih kompleks dan membutuhkan penilaian teknis terpisah sebelum evaluasi harga. Metode harga terendah sistem gugur tidak memerlukan evaluasi teknis yang kompleks sehingga tidak membutuhkan metode penyampaian dokumen 2 file. Pembahasan opsi lain. Opsi A. Kualitas. Menggunakan 2 file, satu untuk penilaian teknis dan satu lagi untuk penilaian harga. Ini memastikan bahwa aspek teknis dinilai secara independen sebelum harga dipertimbangkan. Opsi B. Sistem nilai. Menggunakan 2 file untuk memisahkan penilaian teknis dan harga. File teknis dinilai terlebih dahulu dan hanya penawaran yang memenuhi ambang batas teknis yang lanjut ke evaluasi harga. Opsi C. Harga terendah ambang batas. 2 file digunakan untuk memisahkan penilaian teknis dan harga. Penawaran dievaluasi berdasarkan teknis terlebih dahulu dan hanya yang memenuhi ambang batas yang dievaluasi harganya. Dan opsi D. Penilaian biaya selama umur ekonomis. Metode ini juga menggunakan 2 file. File pertama untuk evaluasi teknis dan file kedua untuk evaluasi biaya seumur hidup produk. Memastikan bahwa produk yang dipilih memiliki biaya keseluruhan yang paling ekonomis. Demikian soal nomor 2. Soal nomor 3, sebuah subsistem dari sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang dikembangkan oleh LKPP dan digunakan untuk mengelola data garis miring informasi mengenai riwayat kinerja dan garis miring atau data kualifikasi penyedia barang garis miring jasa ialah A. E-procurement, B. E-katalog, C. E-marketplace, D. Sikap, E. Sistem kinerja. Jawaban yang tepat adalah D. Sikap. Pembahasan. Sistem informasi kinerja penyedia dalam kurung sikap atau yang biasa juga disebut vendor management system dalam kurung VMS merupakan sebuah subsistem dari sistem pengadaan barang garis miring jasa secara elektronik yang digunakan untuk mengelola data garis miring informasi mengenai riwayat kinerja dan garis miring atau data kualifikasi penyedia barang garis miring jasa yang dikembangkan oleh LKPP.
Soal nomor 4, beberapa hal yang harus dipertimbangkan sebelum menetapkan persiapan pengadaan barang garis miring jasa melalui penyedia adalah kecuali A. Waktu pekerjaan, B. Daftar barang garis miring jasa dalam e-katalog, C. Jenis pekerjaan, D. Nilai paket pekerjaan, E. Kriteria tertentu yang menjadi syarat diperbolehkan pemilihan penyedia dengan penunjukan langsung. Jawaban yang tepat adalah A. Waktu pekerjaan. Pembahasan. Hal-hal yang harus dipertimbangkan sebelum menetapkan persiapan pengadaan barang garis miring jasa adalah 1. Daftar barang garis miring jasa dalam e-katalog. Daftar barang garis miring jasa yang ada dalam e-katalog, baik katalog nasional, sektoral, dan lokal, akan mempengaruhi persiapan pengadaan barang garis miring jasa. Misal barang yang akan diadakan ada dalam katalog, maka tidak diperlukan HPS. Spesifikasi teknis berdasarkan merek garis miring tipe. Bentuk kontrak yang digunakan adalah surat pesanan. Yang kedua, kriteria tertentu, yaitu kriteria tertentu yang menjadi syarat diperbolehkan pemilihan penyedia dengan penunjukan langsung. Yang ketiga, nilai paket pekerjaan. Nilai paket pekerjaan akan mempengaruhi persiapan pengadaan. Jika nilai paket pengadaan barang di bawah 10 juta, maka tidak diperlukan HPS dan bentuk kontrak berupa bukti pembelian. Dan yang keempat, jenis pekerjaan tunggal atau terintegrasi. Jenis pekerjaan akan mempengaruhi persiapan pengadaan. Jika pekerjaan tunggal, maka diperlukan HPS atau harga perkiraan sendiri. Dan jika pekerjaan terintegrasi, tidak perlu HPS. Soal nomor 5, Pokja Pemilihan Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi melakukan evaluasi kualifikasi yang mencakup kualifikasi administrasi dan teknis. Berapa jumlah penyedia dalam daftar pendek? A. 3 sampai dengan 5 calon penyedia, B. 3 sampai dengan 7 calon penyedia, C. 1 sampai dengan 3 calon penyedia, D. 1 sampai dengan 4 calon penyedia, dan E. 1 sampai dengan 5 calon penyedia. Jawaban yang tepat dari soal nomor 5 adalah B. 3 sampai dengan 7 calon penyedia. Pembahasan. Jumlah daftar pendek yang optimal adalah 3 sampai dengan 7 calon penyedia karena memberikan keseimbangan yang tepat antara jumlah pilihan dan kompetisi sehat. Hal ini memastikan bahwa hanya penyedia yang memenuhi kriteria kualifikasi tertentu yang akan diundang untuk mengajukan penawaran lebih lanjut. Alasan opsi lain salah. Opsi A, 3 sampai dengan 5 calon penyedia. Rentang ini terlalu sempit dan mungkin tidak memberikan cukup pilihan untuk memastikan kualitas terbaik. Opsi C, 1 sampai dengan 3 calon penyedia, terlalu sedikit untuk menciptakan kompetisi sehat dan tidak memberikan cukup pilihan. Opsi D, 1 sampai dengan 4 calon penyedia, rentang ini juga terlalu sempit dan mungkin tidak memberikan cukup pilihan. Dan opsi E, 1 sampai dengan 5 calon penyedia, masih terlalu sedikit untuk kompetisi yang sehat. Demikianlah 5 soal yang berkaitan dengan materi pengelolaan pengadaan barang garis miring jasa pemerintah. Mudah-mudahan 5 soal ini dapat bermanfaat untuk teman-teman. Salam tak kenal lelah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.